Untuk pengolahan sinyal data, kita langsung saja ke bab 1 yaitu pembangkitan sinyal. Di sini kita disajikan 3 soal. Yang pertama, buatlah program menggunakan M-File untuk membangkitkan gelombang AM dan on off gain. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini saya sudah buat programnya. Di sini ada untuk parameter FS1000 T0,01 dan ada carrier signalnya and modulation sama plottingnya. Jadi ini sudah saya run sectionkan dan muncul di command window-nya. Langsung saja kita runkan untuk melihat gelombangnya. Jadi inilah gelombang yang akan dihasilkan dari program ini. Yang pertama itu ada gelombang message signal atau on off keying. Yang kedua ada gelombang carrier signal dan yang ketiga itu ada gelombang AM signal. Jadi ini tadi setelah di run sectionkan dan ini setelah run dari program ini akan menghasilkan 3 gelombang yaitu message signal, carrier signal dan AM signal. Lanjut ke soal yang nomor 2 yaitu modifikasilah program pada bagian 4A dengan amplitude 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/20. Frekuensi sinyal berubah seperti dari hitung F, 2F, 3F, 4F sampai 20F. Sinyal apakah yang muncul? Langsung saja kita langsung ke MATLAB-nya. Di sini juga saya sudah membuat modifikasi programnya. Di sini saya masukkan ada parameter waktunya, frekuensinya yang dimana ada frekuensi pesan dan frekuensi karir, ada amplitude karirnya, ada amplitude dari 1/2 sampai 1/20, inisialisasi sinyal AM dan ada juga amplitude berubah, sinyal pesan, modulasi hingga ke plotnya. Langsung saja kita runkan. Maka akan muncul bentuk sinyalnya yang seperti ini. Jadi untuk program soal nomor 2 latihan nomor 2 kita anggap selesai atau jalan. Kita lanjut ke soal nomor yang 3 sama seperti nomor 2. Sinyal dan amplitude berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dan frekuensi 40 kalinya. Sinyal apakah yang muncul? Berarti kita di sini tinggal memodifikasi sedikit saja dalam programnya. Di sini sudah saya modifikasi. Ini mana di sini for M-nya sama dengan 2/40 dan di sini amplitude yang berubah juga dengan sampai 1/40. Langsung saja kita runkan. Sinyal inilah yang akan muncul jika amplitude dan sinyalnya tadi diubah menjadi kelipatan genap sampai frekuensinya 40 kalinya. Maka gelombang inilah yang akan muncul. Dibandingkan dengan soal gambar nomor 2, gelombang ini lebih padat dan lebih rapat dibandingkan gelombang pada soal nomor 2 tadi. Sekianlah untuk bab 1 pada modul 2. Selanjutnya kita lanjut ke modul yang kedua yaitu sampling dan aliasing, yang dimana sampling itu adalah proses mengambil nilai amplitude sinyal untuk proses konversi menjadi data digital. Jadi langsung saja kita ke langkah percobaannya. Di sini kita dikasih instruksi untuk memasukkan program ini ke MATLAB untuk menghasilkan gelombang yang seperti ini. Langsung saja kita salin di MATLAB. Di sini sudah saya buat. Langsung saja kita runkan. Nah, gambar ini persis seperti pada gambar yang di modul. Sinyal satu di samping frekuensi 100 Hz. Jadi tugas kita di sini adalah mengganti nilai fs-nya ini menjadi 50, 25, 10, 5 dan 3 frekuensinya untuk mengamati perubahan dari si gelombangnya. Langsung saja kita dulu ke 50. Bisa dilihat perbedaan dari 100 ke 50 itu memang tidak pala terlihat, tapi bisa diamati bahwa misalnya kerapatan dari gelombang yang awalnya 100 ke 50 itu sangat ada perbedaan, yaitu merenggangnya gelombangnya dari yang 50 dibanding dari 100 tadi. Langsung saja ke kita yang ke-25. Ya, bisa diamati lagi bahwa semakin turun nilai frekuensinya, maka gelombang yang dihasilkan pun akan semakin renggang atau kerapatannya berkurang. Lanjut aja, karena sudah kita ketahui, kita lanjut lagi ke 10,
Ya, seperti sama ya teman-teman. Langsung saja kita yang paling terkecil yaitu 3. Ya, makin gelombang yang dihasilkan itu sudah tidak rapat lagi. Bahkan jika kalau dibandingkan dengan 100 tadi, perbedaannya bisa sangat-sangat dilihat ya. Ini adalah gelombang untuk frekuensi 100 dan ini adalah gelombang untuk frekuensi 3. Ini teman-teman. Lanjut ke aliasing, di mana di sini kita disuruh lagi untuk mengetik programming dari ke MFile editornya. Langsung saja di sini juga sudah saya ketik dan sudah dirunkan, dan inilah hasil gambarnya. Tidak dipastikan sama seperti yang di modul. Lalu kita tengok perintah yang disuruh. Kita disuruh mengubah nilai fs-nya 2, 5, 10, 15, dan 18. Langsung saja kita ketik dulu. Nah, yang ditampilkan di sini tidak ada gelombang ya teman-teman. Bisa kita zoom lagi. Tidak ada gelombang, tapi sepertinya ini ada, tapi di sepersekian desimal. Tapi kalau diperhatikan seperti ini hanya sebuah garis lurus. Sekarang coba kita masuk dulu ke 5. Nah, di sini sudah menunjukkan kerapatan meskipun tidak terlalu rapat, tetapi sudah ada perbedaan dengan FS2 yang sebelumnya. Kita lanjut lagi ke 10. Dia akan menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari FS yang sebelumnya 5. Dengan begitu langsung saja kita langsung ke nilai yang terbesarnya itu 18. Jadi kesimpulan dari aliasing ini adalah semakin tinggi nilai fs-nya maka kerapatannya akan semakin rapat, tetapi kalau semakin rendah nilai fs-nya maka kerapatannya akan berkurang. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sampling sinyal jamak. Di sini juga kita dikasih instruksi untuk mengisi programnya. Langsung saja kita salin untuk menghasilkan gelombang seperti ini ke MATLAB. Dan ini juga hasilnya. Jadi kita di sini disuruh mengubah plotnya ini menjadi stairs dan fs-nya diubah. Langsung aja kita ubah plotnya menjadi stairs. Dan fs-nya kita di sini disuruh ubah menjadi 400 dan 300. Langsung saja kita ubah. Bisa dilihat di sini ada perbedaan tapi tidak yang signifikan mengenai kerapatannya atau panjang dari gelombangnya. Sekarang kita coba langsung ke 300. Ya hampir sama juga karena perbedaan fs-nya itu hanya beda 100. Tapi kalau misalnya kita bandingkan lagi dari 300 sampai dengan 1000, baru kita bisa melihat perbedaannya walaupun tidak pula banyak. Bisa dilihat tadi gelombangnya bergerak. Sekarang kita ubah lagi ke 300. Itulah perbedaan dari fs yang 100, perbandingan dari fs 100 sampai dengan fs 300. Bagian yang keempat yaitu pengaruh fs terhadap rekaman suara, yang dimana kita di sini suruh siapkan sumber suara, misalnya musik dari handphone yang didekatkan ke mikrofon. Jadi setelah saya coba programming dari sini itu tidak bisa jalan, maka saya meminta bantuan dari ChatGPT dan saya sudah salin ke MATLAB, dan inilah. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan programnya. Bercerita tertawa bersama, kita berkenal
Seperti yang di MATLAB, karena kita di sini memasukkan durasinya hanya 15 detik, maka mulai dari merekam dia hanya mengambil 15 detik dan mengeluarkan suaranya itu di sekitar 15 detik. Nah, sekarang kita di sini disuruh untuk mengganti FS-nya diubah dari menjadi 30.000, 20.000, 10.000 dan 5.000. Tadi yang udah 30.000, sekarang kita coba ngubah ke 20.000. Langsung saja kita run. Tiba-tiba kau menghubungiku lagi, mengajak aku kembali untuk minum. Mungkin kurang terlihat perbedaannya, tapi bisa dipastikan kalau misalnya di FS 30.000 itu dia kurang bersih suaranya dibandingkan dengan FS 20.000. Sekarang kita ganti coba menjadi 10.000. Apakah penjelasan saya ini salah atau enggak? Mungkin bisa dipastikan di FS 10.000 ini. Langsung saja. Mungkin kita bisa lihat dari FS 10.000 ini mungkin suara frekuensi yang ditangkap mungkin semakin berkurang dibandingkan dengan 20.000 dan 30.000. Berarti pernyataan yang tadi salah, bahwa FS 30.000 itu sebenarnya lebih bagus untuk menangkap sinyal frekuensinya dibanding 10.000. Tetapi mungkin pengaruh dari putus-putusnya suara ini mungkin dipengaruhi dari faktor dari speaker dari laptop atau faktor speaker dari handphone. Sekarang langsung saja kita coba ke 5.000. Kau begitu terpaku pada layarmu di saat kita sedang asik bercanda. Kau sangat jarang membalas post. Jadi bisa ditangkap kalau misalnya kalau dia memang hanya instrumen di frekuensi 5.000 itu sudah tidak bisa menangkap instrumen, tetapi ketika ada orang yang bernyanyi diikuti dengan instrumen tersebut, frekuensi 5.000 masih bisa menangkap suara. Tetapi kalau hanya instrumen saja, misalnya sekedar musik, tidak diiringi dengan orang yang nyanyi, frekuensi tersebut tidak bisa menangkap lagi. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas yang pertama, yaitu pada modul yang ketiga, yaitu pembangkitan nada menggunakan MATLAB. Langsung saja kita ke soalnya. Buatlah program M-File untuk membangkitkan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling, amati perubahan nadanya. Langsung saja kita ke MATLAB. Di sini sudah saya masukkan programnya. Ada di sini input nomor, dan nomor yang saya gunakan di sini adalah nomor samaran. Dan di sini saya juga pakai generate sinyalnya, play sinyal asli.
dan downsampling serta upsamplingnya nanti. Langsung saja kita run. Itu adalah sinyal asli. Sekarang kita ke upsampling. Sekarang downsampling. Nah, kini kita di sini bisa melihat perbedaannya karena di upsampling dia di sini saya masukkan frekuensinya tetap tapi pitch-nya naik. Lalu di downsampling frekuensinya tetap tapi pitch-nya tetap turun. Jadi ada percepatan, ada perlambatan pada upsampling dan downsampling. Untuk itulah pada sinyal asli berbeda dengan upsampling dan downsampling. Kita lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu buatlah program M-File untuk membangkitkan satu full lagu, yaitu sesuaikan frekuensi sampling sehingga nada menjadi jelas didengar. Langsung saja kita buat ke MATLAB. Di sini saya mengalami beberapa kesalahan, yaitu lagu yang saya input tidak bisa dibaca oleh MATLAB. Maka dengan begitu kita buat sendiri melodinya, yang dimana melodi ini sudah saya program agar kualitasnya tinggi dengan frekuensi yang saya pakai 44.000 dan durasinya 0,5 detik, sehingga melodinya nanti lebih jelas dan lambat dan melodinya lebih halus untuk didengarkan. Karena di sini saya pakai envelope biar halus. Dan langsung saja kita pakai, kita runkan. Jadi terlihat jelas bahwa lagu atau melodi yang dikeluarkan lebih jelas dan lambat, serta yang dikeluarkan juga terasa lebih halus. Selanjutnya kita masuk ke modul yang keempat, yaitu operasi dasar sinyal. Di sini kita langsung saja ke tugasnya, yaitu kita diberikan dua buah sinyal di script sebagai berikut, yaitu 10342 dan 2411, yang dimana tugas yang disuruh adalah tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk A, XN tambah 41 dan XN kurang 42, dan C hasil pencerminannya, hasil penjumlahan dan hasil pengaliannya. Langsung saja kita mulai dari yang A, XN tambah 4. Di sini sudah saya buat programnya. Di sini ada definisi sinyalnya, indeks awal, pergeseran, dan plotnya. Langsung saja kita run untuk melihat hasil figur sinyalnya. Dapat dilihat ini adalah hasil figur sinyalnya dari X1 sama dengan N tambah 4. Ini amplitudonya, dia ada di titik ini. Dan langsung saja kita lanjut ke soal yang B, yaitu XN kurang 4. Di sini juga sudah saya buat programnya. Tidak jauh beda, tinggal hanya mengubah beberapa aja, yaitu diubah di definisi sinyalnya, pergeseran N4-nya dan plotnya. Langsung saja kita lihat. Ini adalah figur dari X2 N kurang 4, di mana masih terdapat amplitudonya, dan inilah gambar figurnya. Langsung saja kita ke soal yang nomor 3, yaitu yang C, hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. Langsung saja ke MATLAB-nya. Di sini juga sudah saya buat programnya, yaitu ada di sini definisi sinyal aslinya, pencerminan sinyalnya, indeks untuk sinyal, dan plot sinyal asli dan sinyal hasil pencerminan. Langsung saja kita buat. Ini adalah pencerminan dari X1N dan ini adalah pencerminan X2N. Bisa dilihat tampilannya. Kita langsung menuju soal yang yang D, yaitu hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dan XN2. Langsung saja kita ke MATLAB-nya. Di sini juga sudah saya salin programnya. Yang di sini terdapat ada tentukan panjang maksimum, padding 0 agar panjang sama, penjumlahan sinyal dan plotnya. Di sini juga ada saya masukkan indeks M-nya. Langsung saja.
Ini adalah hasil penjumlahan xn tambah x1n tambah x2n, di mana masih terdapat amplitudonya dan n-nya. Langsung saja kita ke soal yang E, yaitu hasil pengalian dari sinyal xn1 dan xn2. Di sini sudah saya salin. Di sini saya masukkan seperti awal tadi, definisi sinyalnya, tentukan panjang maksimum, pairing nol arc panjang, indeks, dan di sini saya ganti menjadi perkalian sinyal. Langsung saja kita runkan. Ini adalah hasil perkalian X1, X2N. Maka sekianlah untuk modul keempat dari buku kedua. Kita akan lanjut ke buku yang ketiga.